Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian tetap sehat dan yang pasti senantiasa strong. Asik. Teman-teman, hari ini saya buat video. Tiba-tiba terpikir bikin di rumah karena bosku lagi di rumah sakit. Jadi kalau saya bikin video ini tidak ada yang terganggu dengan atau karena kan dia sakit ya teman-teman semua. Tiba-tiba saya terpikir gitu ya, dapat insight dari alam semesta ini untuk membahas tentang memulai dulu. Segala sesuatu memulai dulu. Jangan pikir hasilnya. Siap. Luar biasa ya judulnya ya. Memulai dulu, jangan dulu pikir hasilnya teman-teman semua. Jadi begini teman-teman, saya ini lagi masak ya sebelum saya buat video ini. Tiba-tiba saya berpikir gini, loh kok saya ini seorang pekerja migran, tapi berpikir saya ini kalau libur harus ngapain. Dan kesempatan opportunity itu luar biasa gitu dalam hidup saya gitu. Even memulai bisnis kecil-kecil, nggak bisa dibilang kecil-kecilan ya, kayak F&B begitu, makanan-makanan ya. Kalau udah karyawan banyak ya pasti ya udah besar gitu ya, tapi saya tetap optimis bahwa ini akan menjadi besar di kemudian hari. Dan saya saat ini memang saya lagi membangun itu, dan alhamdulillah puji Tuhan udah ada teman-teman yang bisa membantu begitu ya teman-teman semua. Dan saya berpikir gini ya teman-teman semua, loh kalau yang teman-teman ada di Indonesia yang tidak punya pekerjaan, why not ya kalian tidak memulai hal-hal yang mungkin kalau pagi, kayak saya pernah loh lihat dari konten Pak Helmi Yahya bahwa ngomong seperti ini, kalau pagi jual nasi kuning, nanti sore jual bubur ayam, atau malam jual kolak apa ya, kalau kita orang Manado tuh kolak kacang hijau atau apa gitu yang manis-manis gitu. Itu semua akan menghasilkan uang gitu teman-teman semua. Dan memang benar teman-teman semua, saya waktu di Indonesia pun melakukan hal yang sama gitu. Dan kalau cuma mau cari gaji UMR aja dengan kue-kue aja dari saya pun bisa teman-teman semua gitu ya. Waktu itu saya udah nggak bisnis hasil alam. Dari bisnis hasil alam itu akhirnya saya berpikir, daripada saya memulai bisnis yang besar dengan modal 200 juta, kalau Ciangki kan 1 kilo itu dia sekitar 125.000 ya. Berarti kalau 1 ton sekitar gitu. Ya kalau kita beli di lapangan itu nggak mungkin cuma 1 ton. Minimal 2 ton, 1 ton setengah isi dari open cup gitu ya. Dan saya berpikir mulai aja dari hal-hal yang kecil gitu ya. Karena udah ambruk waktu itu ya, saya memulai lagi dengan kue-kue, dan lumayan bisa menghidupi saya waktu itu di kampung gitu ya, dengan 100.000 keuntungan, 150.000 kalau per kali 30 hari ya ada 4.500.000 gitu ya, mengalahkan gaji UMR gitu teman-teman semua. Teman-teman kalian jangan salfok ya sama wajah saya, ini lagi ada flek-flek karena memang lagi perawatan. Ini udah salah pakai krim. Aduh, kok ngobrol tentang krim. Jadi lanjut teman-teman semua, saya dapat insight tiba-tiba, loh kok ini konten buat teman-teman ya yang ada di Indonesia yang mungkin lagi berpikir, saya nih mau ngapain, saya nih nggak bisa apa-apa ya. Mulai dari hal-hal dulu yang kecil, jangan pikirkan dulu hasilnya seperti apa. Kalau kalian semangat pasti bisa. Coba dari apa yang kalian tahu, oh saya bisa bikin klapon atau apapun itu, mulai aja dulu gitu teman-teman. Dan saya testimoni ya, even saya pekerja migran Indonesia, mungkin kalau menurut hukum kembali lagi tidak bisa, karena kalau kita pekerja migran tidak bisa. Tapi saya diam-diam aja, saya dipesanin teman-teman, karena mereka teman-teman tuh udah tahu saya tukang bikin kue juga. Jadi mau dengan tidak mau saya dipaksa untuk melakukan itu gitu. Oke, saya bikin, Kak, bikin ini dong, bikin ini, saya mau beli gitu. Ya saya bikin dong teman-teman semua. Dan dari yang kemarin-kemarin saya bilang bahwa dari nastar, lumayan sih nastar saya tuh udah dikenal teman-teman di sekitar pekerja migran yang ada di Hong Kong ini gitu ya. Dan udah masuk di toko-toko Indonesia juga gitu. Dan sekarang risoles yang dibutuhkan saya cuman bikin setiap hari, dan sekarang setiap hari Minggu, setiap saya libur gitu ya. Tapi sekarang
setiap hari ada anak yang di luar, kita nggak bicara ya ke anak-anak di luar gitu ya, mereka yang bantuin juga daripada mereka mau cuci piring terus ketangkap dan lain-lain ya. Dan akhirnya saya berpikir, loh kok saya saja yang ada di rumah majikan yang terbatas waktu. Saya tuh kalau majikan bos lagi tidur, saya udah bilang, saya terbuka sama dia bahwa setiap hari Minggu saya gini, bisa nggak saya pakai dapur gitu ya, bisa nggak apa-apa, yang penting kamu bersihkan lagi ya, biasa itu ya. Jadi kalau dia udah tidur, udah apa, itu 1-2 jam saya kerjakan dengan sebaik mungkin. Tidak ada waktu, tidak ada waktu yang terbuang buat saya ya teman-teman semua. Saya bikin kulit lumpia lah, 1 jam itu bisa dapat 70 kulit lumpia. Kalau kita beli di toko-toko, di supermarket kan mahal teman-teman semua. Saya bikin sendiri cuman 1 kilo terigu dapat sekitar 60 buah. Lumayan kan teman-teman semua. Jadi saya berpikir, kenapa teman-teman yang di Indonesia sering berpikir bahwa saya tidak bisa apa-apa. Kalau kalian tidak mau jadi pekerja migran seperti kita-kita ini, ya silakan kalian mulai hal-hal yang baru begitu, yang mungkin takut nanti tidak laku, takut nanti gimana-gimana, udah lakukan dulu, jangan berpikir hasilnya. Alam semesta itu tahu. Seperti yang saya bilang di konten-konten sebelumnya, bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita akan menarik realita. Aduh guys, saya ada kopi ya, kopi hitam biasa emak-emak ya. Jadi begitu teman-teman semua, jangan berpikir dulu hasilnya. Kalau kita sudah berpikir nanti nggak laku, ya udah kayak gitu realitanya. Tapi kalau kita berpikir saya pasti bisa, saya yakin dengan dari kecil begini akan jadi besar. Nah itu akan terjadi teman-teman semua. Dan saya bilang kemarin yang di video sebelumnya ya, bahwa saya sampai sekarang dikejar orderan teman-teman semua, dikejar orderan ya teman-teman semua. Akhirnya saya harus beli freezer baru lagi, karena yang kulkas itu, kalau kalian lihat di story apa ya, reel YouTube juga ada, itu saya lihat kulkas yang ada di tempat saya bikin itu setiap hari Minggu tidak lagi bisa memenuhi, udah full gitu. Setiap minggu saya cuma bikin sekitar 250 risol gitu, sementara setiap hari itu hampir 100 harus distributorkan ke toko Indonesia gitu ya. So buat kalian yang mempunyai waktu, gunakan waktu kalian ya, mungkin bikin pisang goreng kalau pagi dijualin. Jangan gengsi guys, jangan gengsi. Kita aja, saya aja ya jujur, gaji saya 12 juta, gaji saya di Hong Kong 12 juta, $6.200 dikali 2.100 sekian ya, sekitar 12 juta sekian ya. Tapi bukan karena saya poor gitu ya, saya miskin dan saya harus mencari, tapi udah menjadi fashion, udah menjadi panggilan bahwa saya ini tukang bikin kue gitu. Dan nggak mungkin talenta saya itu saya pendam, dan itu menghasilkan cuan, why not gitu ya teman-teman semua. Dan saya bisa menolong teman-teman lain yang mungkin bisa cari tambahan dengan usaha itu, bisa mereka juga ada income gitu teman-teman, tambahan lewat bisnis, lewat usaha yang saya buat itu teman-teman. Jadi orang berpikir nanti kalau pulang ke Indonesia Cece udah nggak pikir lagi ngapa-ngapain, udah ada bisnis. Loh, saya sekarang tidak berpikir lagi gitu. Gimana saya ke depan bisa membayar fees, bisa menjadi resident Hong Kong, dan saya bisa berbisnis di sini. Saya tidak lagi menginginkan bisnis di Indonesia, karena saya melihat peluang-peluang yang luar biasa di Hong Kong ini sangat terbuka. Apalagi toko Indonesia di Hong Kong itu banyak sekali. Jadi kita punya masing-masing punya cita-cita masing-masing teman-teman ya. Kalau kalian dari sini, ada teman saya yang saya ajarin dari bikin kue dari nol, dia nggak bisa apa-apa. Idul Fitri waktu pulang kemarin, waktu mau Idul Fitri, yang seumur-umur dia nggak tahu bikin kue, pulang tuh dia bikin sendiri guys ya. Dari dia bantu-bantuin saya bikin nastar, akhirnya saya bilang, ayo belajar, nanti ke depan kalian punya pikiran untuk bikin usaha apapun, kalian bisa gitu. Iya benar ya Ce. Dan
benar teman-teman semua, waktu dia pulang dia bikin kue, walaupun dia bilang ya Cem nggak terlalu sama kayak punya Cece, ya beda, tangan kita kan beda-beda, walaupun resepnya sama tapi tetap akan beda gitu ya teman-teman. So buat kalian yang ada waktu, jangan dulu berpikir tidak bisa, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan situasi. Dari dalam diri kita survive, bangkit, ya. Harus struggle, harus berjuang, begitu teman-teman semua. Kalian pasti bisa, dari hal-hal yang kecil pasti jadi besar. Ya, teman-teman, tiba-tiba saya terpikir karena memang ada waktu untuk buat video, saya bilang daripada saya scroll TikTok, scroll yang tidak berguna, mendingan kita berbagi untuk teman-teman semua bisa dapat insight ya dari konten ini juga, kita sama-sama berbagi. Saya nih terima kasih banyak buat kalian ya yang sudah follow saya, follow subscriber, di subscribe. Saya tidak pernah menyuruh untuk di subscribe, tapi terima kasih banyak. Sekarang saya lihat udah lumayan lah, udah 500 lebih yang subscribe. Gila ya teman-teman semua, terima kasih banyak buat kalian semua, dan dengan kalian mendukung saya semakin semangat untuk membagi pengalaman-pengalaman yang pasti di sini adalah pengalaman-pengalaman yang saya kasih. Kemarin saya adalah pejuang kemanusiaan ya, baru dilihat dari nama konten aja, pejuang kemanusiaan, karena kemarin saya membantu juga teman-teman yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran yang ada di Hong Kong ya. Bertepatan juga saya mengenal juga Pak Konjen di Hong Kong dan Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia yang kemarin Pak Beni Ramdhani, benar-benar juga dari Manado. Tapi sekarang saya lagi berpikir gimana caranya untuk selalu membahas hal-hal yang positif. Kemarin energi saya sangat terkuras, di 2 tahun terakhir energi saya sangat terkuras, bahkan sampai nangis-nangis Bombay karena menolong orang. Dan saya bukannya tidak mau menolong lagi, kami ada tetap di belakang layar dalam hal ini, tapi di sini kita sama-sama berbagi bagaimana berpikiran yang baik agar realita juga akan terbentuk hal-hal yang baik. Seperti itu teman-teman semua. Oke teman-teman, ini saya buat video jam 11 kurang seperempat, dan nanti saya jam 12 akan ke rumah sakit mengantar makanan teman-teman. Jadi begitulah pekerjaan saya, caregiver, perawat lansia gagal ginjal tapi masih bisa kreatif. Energi saya terlalu kuat. Teman-teman semua, ya begitulah, kadang kalian cuma lihat kita seperti ini, tapi ada hal-hal yang membuat kadang saya juga down, tapi down itu paling lama 5 menit, habis itu ya udah gitu teman-teman. Oke ya, tetap semangat, mulai aja dulu, jangan pikiran apa-apa, mulai aja dulu. Buat kalian yang lagi berpikir mau ngapain, bertindak ya teman-teman semua. Tetap semangat, senantiasa berdoa yang utama ya. Ini saya luka, nanti kita bahas. Oke, bye-bye.